Baik, bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam ruangan Zoom meeting, diharap mengubah nama di Zoom sesuai format nama strip asal koperasi yang contohnya sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga dapat kunjungi akun sosial media Tim Sakti untuk mendapatkan informasi menarik mengenai kegiatan-kegiatan kami dan juga informasi produk layanan dari Sakti di Instagram, Facebook, dan YouTube dengan akun Sakti Center. Bapak Ibu juga diharap mengisi link daftar hadir pada kegiatan workshop siang hari ini karena benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan modul pelatihan akan diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan ini selama 4 hari. Untuk link telah kami kirimkan juga ya Bapak Ibu di kolom chat Zoom. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita bisa berkumpul secara daring di acara Workshop Sakti Center Batch 15 pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Ayudina Amelia dari Tim Sakti yang akan memandu kegiatan kita selama sesi berlangsung. Workshop ini berlangsung selama 4 hari dari tanggal 15 sampai dengan 18 September 2025, dimulai setiap hari pukul 15 sampai dengan selesai. Menggunakan link Zoom yang sama setiap harinya. Berikut adalah susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, pembacaan doa, foto bersama, materi hari keempat yaitu pelaporan keuangan SHKIP yang akan disampaikan oleh Mas Firman. Selanjutnya ada diskusi dan tanya jawab diakhiri dengan penutup. Sebelum kita memulai materi, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Jadi, ya kedengeran Kak? Hah? Abi itu Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon kesediaan dari Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Baik, di sini ada Pak Anjar, Pak Aam, dan Pak Fitri. Boleh diaktifkan terlebih dahulu kameranya, Pak? Oke, baik Bapak Ibu. Kita bisa mulai ya. 1, 2, 3. Boleh gaya bebas ya, Bapak? 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Oh, boleh kita ulangi lagi ya, Bapak Ibu? 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih partisipasinya Bapak-Bapak sekalian. Selanjutnya kita masuk ke penyampaian materi yaitu tentang laporan keuangan terkait SKIP ya.
Nantinya apabila saat materi disampaikan, Bapak Ibu boleh langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom atau menyampaikan langsung saat sesi tanya jawab nanti. Kepada pemateri, Mas Firman, apakah sudah siap, Mas? Halo, sudah siap, Mbak. Mohon maaf, Mas, suaranya kayaknya kecil ya. Cil. Oh ya, sudah, Mas. Yes, sudah. Sudah, Mas. Kepada Mas Firman, dipersilahkan. Oke. Selamat siang, Bapak-Bapak sekalian atau rekan-rekan koperasi sekalian. Gimana nih harinya? Hari keempat dari workshop eh, Sakti Center hari ini, saya yang ngisi sekarang. Kemarin sudah membahas terkait aplikasi-aplikasi yang lain seperti untuk unit toko, lalu untuk simpan pinjamnya ya. Nah, untuk hari keempat ini kita membahas terkait pelaporan keuangan SAKEP sini. Nah, mungkin di sini ada yang sudah banyak mendengar gitu ya SAKEP ini karena untuk kebijakan SAKEP ini sudah berlaku sejak awal tahun kemarin ya di bulan Januari. Namun untuk penerapannya sendiri itu masih bertahap dilakukan oleh koperasi. Nah, jadi sambil mungkin nantinya apabila dari bapak-bapak sekalian atau rekan-rekan sekalian yang ingin implementasi atau menerapkan gitu ya terkait modul SAKP ini atau laporan keuangan SAKP ini nanti bisa di eh, komunikasikan lebih lanjut dengan tim kita. Kita eh, bahas terlebih dahulu ya di hari ini. Nah, sebelum kita ke aplikasinya, mungkin kita masuk ke materi yang sedikit ya di sini terkait pengenalan-pengenalannya. Mungkin saya izin share screen ya, untuk sekalian. Apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah, Mas. Sudah, Pak. Oke, kita mulai ya. Kita lanjut. Jadi pertama-tama ini kita membahas terkait penjelasan secara umumnya ya terkait SAKP itu. Nah, SAKP ini ialah singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Private yang merupakan standar akuntansi untuk entitas private yang yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. Nah, seperti yang tadi saya bilang, SAKP ini sudah diberlakukan ya efektif efektif pada 1 Januari 2025. Nah, lalu SAKP ini hasil adopsi penuh dari IFRS for Small Medium Enterprise di sini. Nah, untuk SAKP ini juga lebih sederhana dari SAK umum, namun lebih kompleks dari SAK EMKM, misalnya untuk UMKM seperti itu. Nah, apa sih perbedaan SAK EP dengan SAK atau standar-standar yang lainnya? Kita eh, bagi contoh perbedaan antara SAK dengan SAKEP di sini. Nah, untuk SAK ini ada beberapa peraturan atau modul-modul yang belum ada sebelumnya. Nah, diupdate lah di modul atau di standar akuntansi entitas private ini. Jadi ada update-update terbaru nih terkait. Di sini sudah ada beberapa ya terkait bab-bab pengaturannya, lalu penamaan laporan-laporannya, dan modul-modul yang lainnya di sini ada tambahan. Untuk yang pertama, di sini di Saketap itu mungkin saya fullkan ya. Nah, yang pertama di Saketap itu hanya ada 30 bab pengaturan. Sedangkan di SAK-EP ada 35 bab pengaturan. Jadi ada penambahan 5 bab di pengaturannya. Nanti
Mungkin saat membahas babnya kita tunjukkan terkait penambahan-penambahannya itu di bab berapa saja. Nah, lalu di sini ada penamaan laporan keuangannya nih. Dan di neraca yang sebelumnya neraca ya di subetap ini ada pergantian sama nih. Namun untuk fungsinya ini masih sama ya. Nah, di subetap ini dulunya namanya neraca. Kalau di SAKEP ini itu diganti menjadi laporan posisi keuangan. Sini. Nah, selanjutnya ada laporan PHU, laba rugi. Nah, sebelumnya di Saketap itu laporan PHU atau laporannya itu hanya laba rugi saja ya. Nah, apabila di Saketap ini ada tambahan, yaitu penghasilan komprehensif. Nah, penghasilan komprehensif itu apa? Jadi, penghasilan komprehensif itu apabila dari koperasi bapak-bapak sekalian memiliki anggota yang dari luar negeri, misalkan dari Malaysia gitu ya. Itu untuk kurs penukaran nilai mata uangnya itu ada perbedaan. Dan misalkan kita di Indonesia itu skornya 15.000 gitu ya. Namun di misalkan dari Malaysia itu skornya 2 ringgit. Nah, dari perbedaan nilai mata uang itu, kelebihannya itu menjadi penghasilan komprehensif. Jadi penghasilan dari nilai tukar mata uang gitu. Dan selanjutnya di sini di FP ini ada laporan yang atau modul atau tambahan yang sebelumnya di Saketep itu belum ada nih. Seperti laporan keuangan konsolidasi ya atau laporan keuangan gabungan. Jadi apabila dari Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian ya yang koperasinya itu memiliki beberapa cabang gitu. Itu termasuknya laporan keuangan konsolidasi atau gabungan. Nah, untuk saat ini di aplikasi Sakti yang sekarang yang Sakti Online yang kemarin dibahas itu, laporan keuangan konsolidasian ini sudah diterapkan di aplikasi. Jadi tidak perlu ada tambahan lagi untuk laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya di sini ada hibah pemerintah. Nah, untuk hibah pemerintah ini perlu dicatatkan nantinya di KTP ini. Selanjutnya ada perhitungan bunga yang diakuinya secara akrual, itu di Sagetap. Nah, apabila di Sakepe, untuk perhitungan bunganya itu diakui secara efektif. Jadi perbedaan jenis bunganya atau perbedaan perhitungannya. Yang satu di Sagetap itu secara akrual, yang di Sakepe itu secara efektif. Selanjutnya ada penyisihan nih. Penyisihan yang di Sagetap itu ada penyisihan cepat ketika pinjaman tak tertagih sudah terjadi. Jadi apabila tapi itu apabila pinjamannya sudah tertagih baru dicatatkan. Nah, P ini pinjaman yang tertagihnya itu sudah dicatatkan untuk penyisihannya. Jadi apabila ada misalkan pinjaman yang sudah tidak lancar gitu ya, sudah macet total, itu sebelumnya sudah dicatatkan di modul Sakai dan harus sudah dicatat. Jadi untuk mengurangi resiko dalam pinjaman nanti. Selanjutnya di sini ada dua bagian yang belum ada pengaturannya atau pasal-pasalnya ya seperti itu di Saketap, namun sudah ada di SAKEP. Seperti yang pertama ini ada pengakuan aset liabilitas dan liabilitas pajak tangguhan di sini. Nah, sebelumnya ini di SAKEP ini belum ada nih. Lalu untuk yang terakhir, ini ada pengungkapan pihak berelasi. Nah, pengungkapan pihak berelasi ini itu seperti apa ya namanya saham gitu. Misalkan dari koperasi rekan-rekan sekalian itu memiliki saham di suatu perusahaan gitu. Nah, itu masuknya ke pengungkapan pihak berelasi.
Nah, ini untuk gambaran umumnya nih, apa aja yang ada tambahan-tambahannya seperti itu. Nah, untuk detailnya ini ada di selanjutnya. Ini membahas terkait bab-bab yang tadi 35 bab itu. Yang di Saketap itu 30, Sakep ini ada 5 bab. Nah, untuk bab-babnya sendiri, bab isi babnya itu masih sama ya, seperti untuk paling di bab satu ini pengenalan terkait entitas private seperti itu. Nah, selanjutnya ada bab dua di sini ada konsep dan prinsip pasif yang deskripsikan laporan keuangan dan laporan entitas. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf tadi ada sedikit trouble di sini. Nah, mungkin ini bab-babnya itu masih sama ya. Seperti laporan keuangan, laporan posisi keuangan yang dulunya itu neraca di sini. Nah, lalu ada laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba. Selanjutnya ada laporan arus kas, laporan catatan atas laporan keuangan babnya. Nah, untuk atau bisa dibilang CALK di sini. Di bab 9 ada laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Nah, untuk laporan konsolidasian itu laporan gabungan ya. Nah, untuk laporan keuangan tersendiri itu laporan yang per cabangnya. Misalkan cabang satu, cabang 2, cabang 3. Itu laporannya sudah terpisah di aplikasi Sakti ini. Nah, sampai ini bab 30. Nah, ini ada tambahannya. Bab 31 sampai 35. Nah, tambahannya ini eh, terkait hiperinflasi di bab 31, peristiwa setelah akhir periode laporan di bab 32, pengungkapan pihak berelasi yang tadi ya di bab 33, lalu di bab 34-nya ada aktivitas khusus dan di bab 35-nya ini ketentuan transisi atau perubahan laporan keuangannya ke SAKP. Nah, untuk perubahan ketentuannya ini, ketentuan transisinya itu ada dua. Pedomannya itu ada dua ya untuk pengadopsiannya. Yang pertama itu secara harmonisasi. Harmonisasi ini secara mengalir gitu, pelan-pelan. Nah, ada juga adopsi penuh. Kalau adopsi penuh ini langsung dipakai semuanya untuk laporan-laporannya. Lalu untuk alur-alurnya juga. Nah, itu nanti apabila dari rekan-rekan sekalian ingin mengimplementasi atau memakai modul SAK-EP di aplikasi Sakti, ini ada dua pedoman terkait pengadopsiannya. Ada harmonisasi dan adopsi penuh. Nah, itu pengenalan singkat terkait penambahan, lalu terkait bab-bab yang adanya ya. Mungkin kita lanjut ke aplikasi saja ya. Nah, sebelum kita lanjut ke aplikasi, ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau kita langsung lanjut saja loncat ke aplikasi ini? Mungkin kita langsung lanjut saja ya di sini untuk aplikasinya.
kita berpindah terlebih dahulu ini untuk aplikasinya. Nah, jadi aplikasi atau modul SAKEP-nya ini itu mas eh, masih di aplikasi ini ya, karena untuk sekarang ini dari aplikasinya atau dari modulnya ini masih diupdate secara bertahap dari tim kami. Jadi untuk aplikasinya ini terus kita kembangkan gitu, tidak stuck di situ saja. Jadi dari rekan-rekan sekalian tidak perlu khawatir nih apabila ada misalkan ada update gitu ya atau ada kebijakan baru dari pemerintah gitu ya terkait sistemnya itu kami sudah sedang proses pengembangan itu untuk update-update-nya. Untuk aplikasinya atau modulnya ini seperti ini ya. Jadi hanya polos saja karena ini untuk eh, sebagai pengganti modul pinjaman nantinya. Pinjaman, laporan, lalu pengajuan. Untuk pengajuan itu masih ada di aplikasi core-nya. Oke, kita sebelum melakukan pengajuan gitu ya, kita mungkin coba setting-setting terlebih dahulu nih. Nah, karena di aplikasi SAKEP ini itu ada seperti akunnya ya, akun di neracanya yang sekarang berganti nama menjadi laporan keuangan atau laporan posisi keuangan di sini ya. Ini ada tambahan-tambahan sedikit nih di akunnya, seperti tambahan pengakuan profesi dan administrasi, lalu untuk materai, karena materai ini akan dilakukan pembebanan nantinya. Nah, kan dulu itu hanya masuknya ke beban materai saja ya. Nanti di sini ada masuk ke persediaan berbarengan dengan HPP nantinya untuk materai itu. Di maksudnya ke persediaan. Kita setting mungkin ke produk pinjaman terlebih dahulu ya di sini. Sebentar. Ini untuk tampilan pengaturannya ya di sini. Nah, jadi kita langsung edit saja ya. Nah, untuk produk-produk yang ada di administrasi produk pinjaman ini, itu mengambil dari aplikasi Sakti Online ya. Jadi tidak perlu menambahkan ulang nih. Eh, oh, kita share terlebih dahulu ya sebentar. Mungkin dari apabila Bapak Ibu sekalian ingin mencoba ya, mungkin boleh sama tim kami share aplikasi pelatihan saja ya untuk mau ini karena khusus dibuat untuk simulasi saja. Untuk pelatihan itu bebas dipakainya. Mungkin dari untuk Bayu bisa minta tolong di-share untuk link dan usernya agar dari rekan-rekan sekalian ini bisa mencoba juga ya untuk modul SAKEP ini. Mungkin dari Bayu kah atau mungkin dari Mas Dias Baik, boleh Mas. Ini bantu. sedang kirim ya. Oke.
itu harus dipilih dulu untuk modulnya. Misalkan seperti ini. Nah, di sini ada modul SAKP. Boleh masuk ke modul ini untuk nantinya akan diarahkan ke sini, ke aplikasi SAKP-nya di sini. Oh, suaranya agak putus-putus ya. Sebentar. Tes, tes. Apakah sudah jelas, Bapak-bapak sekalian? Kalau di saya aman ya Mas dari tadi. Mungkin jaringan di Pak Agusnya ya. Oh, mungkin bisa dilanjut ya. Nah, ini untuk settingannya ya. Settingan untuk produk dari pinjaman ya. Pinjaman koperasi di sini. Nah, untuk sekarang ini ada 3 pinjaman yang ada di cantum, yang masuk ke demo aplikasi demo.sikundo ini. Nah, sebenarnya untuk aplikasi pelatihan dan aplikasi demo itu tidak berbeda jauh ya. Nah, untuk aplikasi demo ini biasanya dipakai oleh internal dari tim kami. Nah, untuk aplikasi pelatihan itu bisa sambil dicoba-coba oleh rekan-rekan sekalian. Jadi tidak perlu khawatir datanya akan berantakan, itu tidak perlu khawatir. Dan jadi tidak mengapa itu. Mau diberantakan juga diacak-acak itu tidak mengapa untuk aplikasi pelatihan. Nah, jadi untuk data-data seperti kode, nama produk, jenis jasanya, itu mengambil dari aplikasi core-nya atau aplikasi utamanya. Di sini saya menggunakan Sikundo ya. Kalau di situ itu menggunakan Sakti. Nah, jadi produk yang tadi itu mengambil dari produk pinjaman yang ada di sini nih. Nah, 3 produk, di sini juga ada 3 produk. Kita samakan jasanya ya. Di sini 12 semuanya, nah di sini juga 12. Namun jenis jasanya di sini yang berbeda. Nah, untuk jadi sudah terbukti ya untuk produk pinjaman ini kita mengambil langsung. Jadi tidak perlu menambahkan di sini. Kalau apabila ada produk pinjaman baru, itu menambahkannya di aplikasi core-nya atau di Sakti atau Sikundonya. Di sini hanya setting-setting saja. Nah, apa sih yang perlu disetting di sini ya? Di sini lumayan banyak ya untuk settingan-settingannya. Nah, yang pertama di sini ada pencairan. Nah, karena di ketentuan SAKP ini itu dari kas teller atau kas utama ya dari koperasi itu sudah tidak bisa mengeluarkan nominal atau uang nominal uang ya itu dengan angka yang belum pasti. Jadi misalkan kita apabila pinjam gitu ya, kita kan langsung apabila di koperasi itu langsung mengeluarkan uang baru dipotong. Nah, di SAKP ini sudah tidak bisa nih kalau seperti itu. Nah, jadi kita buatkanlah alternatif di sini, yaitu dengan memakai kas penampung. Nah, jadi alurnya itu saat pencairan ini masuk ke kas penampung terlebih dahulu untuk pemotongan-pemotongan seperti pemotongan biaya administrasi, lalu pemotongan setoran simpanan biasanya ya kalau ada
lalu potongan dana-dana dan yang lainnya atau iuran, itu nantinya dipotong dari kas penampung pencairan ini. Jadi ini sebagai perbantuan kas penampung ini. Nah, selanjutnya di sini ada debit jasa akrualnya, settingannya di sini. Ini untuk settingannya masih sama ya. Nah, di sini ada akun-akun tambahan nih, yaitu ada kas penampung yang nantinya ditambahkan, lalu ada pendapatan bunga diterima di muka, lalu ada piutang anggota provisi dan piutang anggota biaya transaksi. Nah, mungkin ada yang tanya nih, kenapa disimpannya itu di aset, di aktiva lancar gitu ya, bukan di pendapatan. Nah, untuk ini, untuk provisi dan biaya transaksi ya, atau biaya administrasi, di SKIP ini aturannya itu untuk kedua akun ini atau kedua potongan ini ditangguhkan atau dibebankan kepada koperasi. Nah, maka dari itu, untuk jasanya atau untuk potongannya tersendiri itu dilakukan secara amortisasi atau ditagihkan secara bertahap di tiap bulannya di sini. Nah, misalkan kita bayangkan ya, contohnya untuk biaya transaksi atau biaya administrasi itu eh, kita anggap potongannya sebesar 500.000 nih, potongannya dari pinjaman sekian gitu. Nah, itu bisa ditagihkan secara langsung, bisa diamortisasi. Nah, kalau diamortisasi, ini berlakunya sesuai jangka waktu pinjaman yang diajukan. Misalkan dari 500.000 itu untuk potongannya, dari jangka waktunya itu selama 10 bulan gitu ya. Nah, dari 500.000 itu akan diangsur tiap bulan secara flat tiap bulannya. Jadi kalau dihitung sebulannya itu 50.000 untuk angsuran biaya transaksi ini. Jadi nanti ditanggungkan oleh koperasi nantinya untuk biaya transaksi ini. Jadi apabila anggota mengangsur, nah baru untuk biaya transaksi ini juga diangsur seperti itu. Apabila amortisasi, nah karena kemarin-kemarin ya gitu, ada beberapa koperasi itu yang tidak ingin ditagihkan ke koperasi atau dibebankan ke koperasi. Jadi masih dibebankannya ke anggota untuk biaya transaksi atau administrasi ini. Kalau seperti itu masih boleh di sini. Kenapa masih boleh? Lalu kenapa ada tambahan gitu ya? Nah, dikarenakan untuk SAKP ini, apabila akunnya ya di akun piutang anggota biaya transaksi ini apabila tidak ditagihkan ke koperasi atau dibebankan koperasi, itu tidak bisa disebut atau dianggap sebagai administrasi. Jadi di sini diganti namanya sebagai biaya transaksi. Nah, kalau dibebankan oleh koperasi kepada koperasi gitu ya, itu nantinya piutang anggota administrasi. Nah, bagaimana apabila tetap ingin dibebankan ke anggota? Nanti ada settingannya ditagihkan secara langsung. Jadi ada dua pilihan. Ini berikan kebebasan, jadi tidak perlu mengikuti secara full gitu ya untuk aturan yang ada di SAKB ini seperti potongan-potongan ini. Nah, apabila ada provisi dan administrasi yang sudah digolongkan kepada koperasi nantinya bisa ditagihkan secara langsung. Ada settingannya, mungkin kita bahas setelah ini. Nah, selanjutnya di sini apabila ada yang disisihkan nih dari jasanya, ini bisa dipilih akunnya akan masuk kemana dan yang berkurang itu akun apa. Nah, untuk penentuan penyisihan persentasenya gitu ya, ini bisa di setting untuk persentase pendapatan jasanya ini.
Ini kan untuk settingannya 100% ya, jadi full kepada koperasi untuk pendapatan jasanya. Nah, apabila ada yang disisihkan, ini bisa disetting saja di aplikasi core-nya, di Sikundonya di sini. Untuk persentase pendapatan jasa, misalkan 70% untuk koperasi dan 30% itu akan disalurkan ke akun apa atau ke dana apa. Itu disesuaikan dengan kebutuhan koperasi gitu ya. Apabila tidak perlu disisihkan, itu tidak apa juga. Nah, selanjutnya ini dari debit jasa yang diakuinya, yang tadi pendapatan bunga diterima seperti yang di atas. Ini untuk di bawah ini untuk settingan provisi dan administrasi yang tadi telah dijelaskan. Nah, mungkin untuk settingan-settingannya dari settingan produk ya, seperti itu. Kita lanjut ke pengaturan administrasi pencairan atau potongan-potongannya ya, seperti provisi, administrasi, simpanan anggota, lalu dana-dana. Nah, di sini juga bisa ditambahkan untuk potongan materai gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini untuk 3 pinjaman baru kami setting untuk provisi dan administrasinya. Nah, apabila yang tadi itu tidak ingin diamortisasi, ini bisa untuk 2 akun ini tetap ditambahkan ya. Namun nanti apabila yang ditagihkan secara langsungnya itu tetap ingin dipakai, itu mesti dibuatkan pengaturan baru. Jadi tidak bisa masuk ke yang bagian administrasi ini. Kita coba contohkan ya. Di sini kita akan coba memakai yang flat saja. Untuk potongannya ini ditagihkan secara langsung berarti ke koperasi, ke anggota ya. Persentasenya kita hitung 2% saja. Dan apabila untuk persentase potongannya ini sudah tetap, namun nominalnya nih yang suka berubah-ubah gitu ya, menyesuaikan dari jumlah pinjamannya gitu. Karena kan dari beberapa koperasi ada yang jumlah pinjamannya itu atau jumlah potongan administrasinya itu mengikuti jumlah pengajuan pinjamannya. Itu bisa diatur di sini. Ya kan untuk tetap. Nah, kalau tetap ini tidak bisa diedit-edit. Jadi tidak bisa dihapus, tidak bisa diedit. Pokoknya apabila sudah ada potongan itu tidak bisa diapa-apakan lagi saat saat eh, apa ACC pengajuan. Nah, kalau ingin dirubah-rubah gitu ya, disesuaikan misalkan ingin sangat sesuai dengan nominal pengajuan pinjamannya nih, itu bisa disetting fleksibel di sini. Atau mungkin dari rekan-rekan sekalian itu dari potongannya itu flat gitu. Potongan administrasinya flat, mau pinjam berapapun itu tetap flat. Nah, kalau seperti itu ini bisa di setting untuk nominalnya. Misalkan kita setting ini potongannya itu 200.000 gitu ya. Nah, untuk presentasenya ini bisa diisi 100.000, 100%. Jadi 100.000 ya. Ini bisa diisi 100%. Jadi agar nantinya saat pemotongan potongan pinjaman ya, pencairan pinjaman, nominal yang sudah diisi ini akan terpotong secara 100%. Jadi tidak ada kekurangan gitu. Apabila nominalnya 200, lalu presentasinya diisi 100%, nanti yang dipotongnya itu tetap 200. Kalau misalkan 50%, nanti akan berkurang 50%. Sesuai dengan presentasi yang dicantumkan di atas. Di situ. Nah, lalu apabila ada yang ingin menambahkan potongan untuk simpanan gitu, ini bisa dipilih untuk produk simpanannya. Misalkan kesimpanan sukarela kah, kesimpanan wajib, atau kesimpanan harian. Itu disesuaikan oleh kebijakan yang ada di koperasi sekarang. Nah, selanjutnya di sini ada nomor urut. Urut ini mengikuti
nomor urutan yang sudah ditambahkan. Ya kan sudah ada dua ya, satu dan dua. Untuk nomor urut ini bisa diisi tiga. Jadi akan menambah di bawah setelah nomor dua. Nah, selanjutnya di sini ada debit perkiraan. Nah, tadi di awal sudah disinggung ya saat setting tadi produk pinjaman. Di aplikasi Sakti ini eh, dibuat perbantuan, satu akun perbantuan, itu kas penampung. Nah, jadi eh, untuk settingannya ini untuk misalkan provisi ya, provisi saja. Provisi itu debitnya di provisi, kreditnya itu di kas penampung. Jadi yang berkurang itu kas penampungnya nih. Nanti yang bertambah itu provisinya, akun provisinya. Kas penampung, salah, mohon maaf. Provisi ininya eh, di sini. Jadi seperti ini. Ini keterangan bisa diisi nama, nama potongannya. Misalkan simpanan wajibkah atau apapun itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk produk-produk yang lain juga ini masih sama ya untuk settingan-settingannya seperti itu. Nah, kalau di amortisasi ini masih sama ya. Namun di sini ada pilihan labelnya. Ada administrasi, ada provisi. Jadi untuk yang diamortisasi ini wajib ditambahkan apabila misalkan ada eh, potongan administrasi juga namun ditagihkan kepada anggota. Untuk amortisasi ini untuk potongan amortisasi ini tetap harus ditambahkan gitu, walaupun tidak dipakai. Nah, selanjutnya di sini ada untuk ACC pengajuan pinjamannya. Nah, nanti akan masuk ke menu administrasi pengajuan pinjaman. Nah, nanti kan untuk dilakukan pengajuannya itu di aplikasi Sikundonya nih. Nah, di sini di aplikasi Sikundo untuk pengajuannya. Set, apabila sudah untuk pengajuannya nanti akan masuk ke menu ini. Nanti di sini tinggal di ACC untuk pengajuan pinjamannya. Apabila tidak ada analisis terlebih dahulu. Nah, sebelumnya mungkin ya apabila pengajuan pinjaman itu harus dibuka terlebih dahulu untuk rekeningnya agar bisa pencairan nih. Nah, untuk YS AKP ini sudah dibuatkan otomatis oleh aplikasi untuk nomor pinjamannya. Jadi nanti apabila ada pengajuan lalu di-approve itu bisa langsung melakukan pencairan saja. Tidak perlu membuka rekening lagi karena sudah otomatis nih sekarang untuk pembukaan rekeningnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada pengaturan kategori tunggakan di sini yang eh, berkaitan dengan pinjaman yang tidak tertagih di sini. Ini bisa disesuaikan ya, bukan dari hari satu sampai sampai tanggal berapa gitu ya, tanggal satu sampai tanggal berapa itu masih lancar nih. Kalau dia sudah macet, nantinya di hari keberapa, misalnya 15 sampai 30 itu bisa disesuaikan oleh rekan-rekan koperasi. Nah, selanjutnya mungkin dari administrasi kita loncat terlebih dahulu ke pengaturan. Kita akan bahas transaksi nanti di awal di akhir ya. Nah, pengaturan ini ada lumayan banyak ya pengaturannya. Ada pengaturan posisi keuangan atau neraca, lalu pengaturan laba rugi, pengaturan ekuitas, pengaturan arus kas, dan pengaturan CLK. Dan untuk keempat ini itu nantinya bisa terhubung dengan CLK ini atau catatan atas laporan keuangan di sini. Ini kita bedah satu persatu.
Nah, tampilannya akunnya seperti ini. Jadi ada beberapa kepala akun, yaitu aset, kas dan setara kas dan setara kas. Baru isi di neracanya. Nah, cara menambahkannya, misalkan kita ingin menambahkan aset nih, yang sejajar dengan aset gitu ya. Ini kan baru liabilitas, baru sampai liabilitas gitu ya. Ini bisa ditambahkan di icon Pak, tambah yang paling atas nih di sini. Di bawah persis aksi di sini. Kita klik tambah, di sini bisa disesuaikan. Misalkan eh, seperti yang tadi aja ya, aset. Karena itu bisa. Jadi parent itu bisa diartikan sebagai induk, induk akun. Bila ingin menambahkan akun-akun yang lain, lalu tidak masuk ke kepala akun aset ini ya, itu bisa tambahkan terlebih dahulu si strukturnya ini. Dan ya, seperti ini. Atau untuk ini nanti diaturnya di tempat atas keuangan atau keuangan saya. Jadi kalau dan implementasi ini bisa disetting. Mas Firman, mohon maaf suaranya di Ayu kurang jelas ya. Kurang jelas. Tes tes. Nah, ini sudah jelas, Mas. Nah, lanjut ya. Ini untuk catatan ini nanti akan nyambung ke laporan CLK, jadi bisa diloncat terlebih dahulu apabila sudah selesai gitu ya untuk apa namanya, pengaturan-pengaturan laporan keuangannya baru bisa disetting untuk catatan di sini. Catatan itu ini yang ini. Dan juga untuk kode perkiraannya sudah otomatis tergenerate atau diambil otomatis oleh aplikasi. Nah, itu untuk menambahkan aset. Oke, ini kan ada kas dan setara kas. Nah, kalau seperti ini tinggal turun satu tingkat saja untuk menambahkannya. Jadi misalkan ingin menambahkan aset, ini ada di atas. Nah, kalau ingin menambahkan di bawahnya ini atau di dalamnya, ini yang yang sejajarnya saja dengan aset. Nah, selanjutnya kalau ingin menambahkan kas dan setara kas lagi, tinggal geser ke bawahnya. Nah, kalau untuk akun-akun seperti ini ya kas mobile, kas teler, itu ditambahkannya di icon gear ini. Jadi tinggal pilih saja dari rekan-rekan sekalian. Tidak perlu membuat lagi dari awal untuk eh, laporan keuangannya ini atau laporan posisi keuangan ini. Seperti itu. Nah, ini untuk pengaturan posisi keuangan. Di sini juga ada pengaturan untuk laba rugi. Sebenarnya ini settingannya tidak terlalu beda jauh ya untuk pengaturan-pengaturan laporan ini. Namun ada yang berbeda sedikit, yaitu itu ada di bagian summary di sini. Tahu perhitungan. Misalkan kita ingin
Ya, Bapak ingin eh, eh, tambahkan untuk lanjut. Di sini ada laporan laporan ekuitas di sini. Ekuitas ini nanti laporannya biasanya ke bawah, ini dipinggirkan untuk ekuitas ini. Selanjutnya ada laporan arus kas. Untuk laporan-laporan ini patokannya, laporan posisi keuangan itu settingnya sama dengan ekuitas. Dan sebaliknya, laba rugi itu cocoknya atau settingannya sama dengan pengaturan arus kas. Selanjutnya di sini ada pengaturan CALK nih, seperti ini atau catatan catatan atas laporan keuangan. Untuk generate-nya atau setting-settingnya ini bisa di sini. Misalkan umumnya ini ingin dirubah gitu. Nah, untuk paragraf yang paling atas, yang 3 paragraf di atas itu bisa dibiarkan saja. Yang penting nantinya itu pulangnya kita lanjut. Nah, misalkan kita sudah selesai gitu ya untuk setting CALK-nya. Kita lihat untuk sisi keuangannya. Nah, cara bacanya gimana sih gitu untuk catatan itu? Nah, cara bacanya ini mengikuti catatan yang sudah dicantumkan nih di sini. Misalkan sudah ada satu yang dicantumkan gitu. Ya kan ada 2B3. Kita ibaratkan saja ya, nomor 2 ini adalah kepala, jadi yang paling atas gitu. Atau bab lah ya, kalau di laporan-laporan itu. Nah, untuk B, ini subbabnya. Dan untuk 3, ini nomor tabel. Kita sesuaikan ya. Ini 2B3 mengenai kas dan setara kas. Nomor 2, ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting. Sini. Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi dengan standar akuntansi keuangan entitas private. Ini terkait kas dan setara kas. Lalu B, sini mata uang, sebentar. Oh, ini seharusnya C ini. Kita edit terlebih dahulu ya. 2C seharusnya. Simpan. Jadi C ini harus terhubung nantinya dengan sewa kali ini. C kan terkait kas dan setara kas. Lalu selanjutnya ada nomor 3, tabel 3 nih. Kita cari untuk tabel 3-nya. Nah, terkait kas dan setara kas. Jadi agar ini untuk peraturan-peraturan atau SOP-SOP yang ada di koperasi. Nah, selanjutnya melihatnya ada di menu laporan di sini. Ada laporan jurnal, laporan posisi keuangan, dan laporan-laporan yang lain. Ini bisa ditampilkan atau tidak? Oh, belum ada. Kan kita dari April. Kita coba. Oh, masih kosong di sini. Jadi apabila sudah ada jurnal nanti ya kita coba pencairan untuk melihat jurnalnya nanti. Nah, selanjutnya untuk tampilan-tampilannya saja ya. Ini adalah laporan posisi keuangan. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah,
di sini juga bisa digunakan sebagai LKSB atau bukan LKSB ya, lebih tepatnya itu neraca saldo di sini. Kalau LKSB itu nantinya masuk ke laporan keuangan. Di sini bisa dijadikan sebagai neraca saldo. Caranya ini bisa di checklist saja, tampilkan mutasi keuangan nanti akan tampil untuk debit kreditnya. Begitupun untuk laba rugi di sini sama ya. Lalu perubahan ekuitas. Ya, mungkin yang lumayan penting itu dari penamaan di sini. Nah, seperti ini ya. Rugi sisa hasil usaha setelah beban operasional. Nah, di SAKP ini apabila saldonya eh untung gitu ya, profit itu tidak bisa diberi nama rugi. Jadi harus sesuai dengan saldonya. Apabila saldonya minus, baru dipakaikan nama rugi. Apabila untung, itu dapat dipakaikan laba di sini. Jadi penamanya itu laba dan rugi sisa hasil usaha setelah beban operasional. Jadi dari untuk misalkan eh sebentar. Jadi misalkan saldonya itu rugi, itu tidak bisa menjadi laba sisa hasil usaha setelah beban operasional. Begitupun sebaliknya. Jadi harus sesuai terlebih dahulu nih untuk penamaannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada perubahan laporan ekuitas. Tentunya ke bawah, kita kesampingkan di sini. Nah, lalu di sini ada laporan arus kas. Oh, belum tutup buku di sini. Lalu laporan atas catatan keuangan. Nanti akan tampilnya seperti ini. Jadi dari rekan-rekan sekalian, itu nantinya bisa dihapus dari nama pengurus ketua sampai ke simpan pinjam. Karena kan ini di beberapa koperasi ya gitu. Karena beda-beda, jadi tidak akan ada semua. Nah, kalau tidak ada semua, ini bisa dihapus saja diganti dengan yang ada di koperasi. Nah, untuk paragraf di atas, paragraf yang di sini ada laporan amortisasi dan end of month. Ini kita bahas nanti ya. Mungkin kita loncat lebih dulu ke laporan keuangan atau ke CKPN di sini. Nah, ini CKPN-nya masih nol ya. CKPN itu cadangan kerugian penurunan nilai yang tadi ada di saat penjelasan di awal penurunan nilai penyisihannya. Nah, kita mungkin di sini ada beberapa menu ya seperti LGD expected recovery, LGD collateral shortfall, perhitungan CKPN kolektif dan individu. Nah, apa bedanya sih kolektif dan individu nih? Nah, biasanya yang masuk ke individu itu untuk pinjaman yang bernominal besar. Misalkan 100 juta ke atas untuk individu gitu. Nah, sedangkan kalau kolektif itu bebas itu. Karena kenapa dipisah? Karena apabila eh, jomplang gitu ya untuk nominal itu akan mempengaruhi nilai CKPN-nya nanti gitu. Jadi akan besar. Makanya eh, apa namanya dibedakan kolektif dan individu. Individu ini untuk ya eh, apabila ada pinjaman di atas 100 juta baru memakai
perhitungan CPN individu. Nah, jadi tidak akan merugikan eh, apa peminjam-peminjam yang peminjamnya itu kecil untuk saldonya. Tuh. Nah, selanjutnya di sini masih ada eh, LGD expected recovery. Nah, jadi CKPN ini sebenarnya pinjaman yang sudah tidak tertagih. Seperti ini. Ada metode LGD expected recovery. Nah, seperti namanya nih, bahwa secara lama. Jadi misalkan koperasi masih berharap kalau anggota itu melunaskan pinjaman, nanti bisa diinput di LGD expected recovery ini. Kalau misalkan males nginput satu-satu, ini kami sediakan import di sini. Jadi tidak perlu input satu-satu. Dengan catatan, untuk metode LGD ini itu harus eh, apa namanya ya? Harus rekening yang sudah eh, rekening 4 tahun ke belakang yang sudah tidak aktif. Jadi kalau misalkan baru telat 15 hari, nah itu belum bisa dimasukkan ke modul ini ya, model metode LGD expected recovery-nya. Seperti itu. Nah, mungkin kita sambil coba ya di sini misalkan PU 5. Ini tahun hapus itu tahun ditutupnya rekeningnya, misalkan 2020 gitu ya. Saldonya ini ada misalkan 10 juta, suku bunganya 24%. Nah, lalu disimpan di sini. Nah, sudah masuk ya di sini 10 juta. Nah, bagaimana apabila anggota tersebut benar membayar nih? Nah, kalau membayar nanti bisa ada inputan tambahan ya itu di sini. Misalkan ini kan ditutupnya di tahun 2020 gitu. Misalkan di tahun 2022, 2000, nah, seperti 2022, anggota tersebut itu datang lagi ke koperasi membayar gitu ya. Nah, jumlah nominal pembayarannya itu bisa diinput di recovery ini. Misalkan dia bayar sebesar 1 juta, klik simpan. Nanti mungkin semoga ke depannya ini ada update untuk hasil sum otomatisnya. Jadi tidak perlu menjumlahkan manual. Nah, itu untuk metode LGD, Expected Recovery. Di sini juga ada collateral shortfall nih. Untuk collateral shortfall, ini ada tambahan, yaitu modul ini dipakai apabila dari anggota tersebut memiliki jaminan atau agunan yang disimpan di koperasi. Misalkan dia menjaminkan sebuah motor gitu ya. Nah, itu kan sudah jadi hak koperasi. Jadi kalau mau dijual atau digunakan seperti apa, itu sudah jadi hak koperasi. Dan cara nanti untuk cara pencairan, cara settingnya, ini nomor rekeningnya bisa seperti ini ya. Tahun hapusnya 2020, 2022, suku bunganya misalkan 12%, angsurannya ini akan masuk kemana? Misalkan ke rumah, rumah untuk agunannya ini. Oh, jangan rumah, ini terlalu besar.
misalkan sepeda motor ya. Nah, nilai agunan ini apabila dijual gitu ya, misalkan ada yang memiliki motor kecekek NMAX gitu. Nah, lalu pasarannya itu 8 juta nih. Nah, itu yang 8 juta itu bisa diinput di sini. Tahun eksekusinya atau tahun dijual barangnya, misalkan di 2022 gitu ya. Nilai eksekusinya 1 juta. Seperti ini. Lalu diklik simpan. Nah, kalau misalkan dari agunannya itu memenuhi, di sini LGD-nya itu akan nol, tidak ada. Nah, kalau tidak memenuhi nanti akan minus atau lebih besar. Seperti itu. Itu untuk CKPN. Nah, untuk perhitungannya, kita masuk ke perhitungan CPN. Lalu ditambahkan di sini. Dan selanjutnya dihitung. Nah, ini belum ada ya untuk angsuran-angsurannya. Nantinya di sini akan tercantum angsuran yang ada di tanggal 1 awal bulan sampai tanggal 15. Ke 20 juta di sini bisa ditambahkan 20 juta. Seperti itu. Ini untuk perhitungannya juga miring ya ke bawah ke sini nantinya. Seperti yang ini. Pindahan bucket ini miring. Tahu-tahu sampai aja. Nah, di sini juga sama ya untuk bucketnya. Di sini ada satu, kedua, dua, ketiga. Nah, untuk perhitungannya misalkan di sini persenannya itu 1 gitu ya. Lalu di Februarinya itu 0. Nah, dari 1, kedua, 3 itu perhitungannya menyilang nantinya. Jadi yang di sini dikalikan dengan yang atas. Turun lagi dikalikan dengan yang atas. Seperti itu. Nanti mendapatlah hasil cek PN di sini. Bucket 8 ada 22 juta, di bucket 9 ada 25 juta. Outstandingnya yang perlu dibayarkan ya atau apa namanya yang perlu dicadangkan gitu ya oleh koperasi itu sebesar 47 juta 916 sini. Ini yang harus dicadangkan. Nah, kita mungkin lanjut eh, simulasi ya di sini pinjaman. Pinjaman pengajuan. Tambah pengajuan baru di sini. Jadi cukup sampai di sini saja apabila tidak ada analisis untuk pinjamannya. Kalau sudah, ini bisa diklik simpan. Tambahkan ya. Nanti akan masuk ke administrasi pengajuan pinjaman. Nah, di sini tinggal di ACC saja. Klik, klik checklist. Nah, ini potongan-potongannya ya. Nah, untuk provisi di sini ada 480.000 untuk provisinya. Lalu administrasi ini ada 0. Nah, fleksibel. Jadi bisa di setting-setting disesuaikan bila ada kesesuaian. Klik setujui di sini.
Jadi sudah terbuat otomatis untuk apa namanya nomor rekeningnya di sini. Jadi ya PUF di sini, pinjaman umum flat 9. Ini rekeningnya. Jadi sudah otomatis ya. Tinggal dicairkan saja di sini. Klik cairkan. Sudah ya, sudah cair. Kita coba untuk eh, apa namanya? Suran ya. Ini nanti bisa sambil mencoba menu-menu yang lain. Klik unsur. Nah, jasanya ini kita 100.000 kan. Jadi, agar tidak lihat perbedaannya gitu ya. Nah, sudah ya mengansur, sudah pengajuan juga. Nomor rekening sudah otomatis di sini. Nah, di transaksi ini kan ada beberapa eh, menu ya seperti pemindah bukuan, penyisihan jasa, pengecekan bunga akrual, lalu end of month di sini. Nah, kalau misalkan eh, dari anggota yang meminjam itu setoran bunganya tidak full gitu ya, misalkan seperti itu, seperti tadi ya, jasanya itu hanya dibayarkan eh, 100.000 gitu, kurang 20.000. Nah, itu bisa ditagihkan lagi di bulan depannya, atau di bulan Oktober ya kalau sekarang, dengan proses end of money ini. Nah, kita pilih produknya, tadi itu umum flat, tanggalnya tanggal sekarang, bulannya untuk bulan Oktober. Kita preview. Nah, di sini. Tadi itu sebentar. Nah, ini ya, yang Ahmad Dhani ini. Ada angsuran di sini. Ini sudah semuanya ya. Nah, ini bisa diklik proses. Oke, sudah diklik proses, end of month. Nah, yang untuk bunga atau untuk anggota yang belum full ya membayar bunganya atau jasanya, nanti akan masuk ke pengecekan bunga akrual di sini. Masih sama, dipilih. Nah, untuk tanggalnya, ini bisa dipindahkan terlebih dahulu ke bulan depan, ke Oktober, tanggal 31. Lalu diklik tampilkan di sini. Nah, ini dari jasa akrual yang belum terbayarkan secara full di sini. Nah, di sini ada yang angsuran jasanya ini nantinya sebentar. Nah, nantinya selisih ini yang akan ditagihkan ke oleh koperasi ke anggotanya nanti di bulan depannya. Kita coba ini terkait yang Ahmad Dhani saja ya, yang jelas. Nah, selisihnya ini 52.000 ya. Kalau kita lihat di setoran, di angsuran ya, sebentar. Ahmad Dhani. Nah, Ahmad Dhani ini untuk angsurannya masih 20.000. Nah, kita coba proses koreksi jurnal. Jadi, seharusnya di sini akan berubah.
Sebulan. Mat, sininya belum berubah ya. Dan nanti harusnya di sininya berubah menjadi 52.000 untuk jasanya ini. Ini sebenarnya ada kesalahan konfigurasinya. Nanti kita perbaiki terlebih dahulu apabila ada kesalahan-kesalahan lagi. Ya, jasa yang ditanggung atau ditagihkan lagi gitu ya. Mungkin dia akan jadi 52.000 seharusnya di sini. Tapi angsur masih kalau enggak kita pilih angsur. Kita coba perhitungan lagi. Proses end of month. Tadi untuk Oktober sudah. Kita coba yang Desember. Sebentar. Oh ya, sebentar. Salah. Kita review. Sudah. Harusnya Oktober. Plan tampilkan. Nah, ini untuk yang semuanya yang sudah eh, semua status. Kita lihat yang belum terbayarkan sepenuhnya. Ini sih soal bulan Desember belum terbayarkan sepenuhnya. Ada harusnya nggak ada. Oktober, oh September. Ini ada kesalahan dari aplikasinya, nanti kita perbaiki terlebih dahulu. Mungkin minggu depan kita bila bertemu lagi, ini mungkin sudah fix ya untuk trouble. Jadi eh, sebenarnya nanti apabila angsurannya itu angsurannya itu tidak full ya gitu. Nanti itu akan ditagihkan lagi di bulan depannya. Jadi untuk angsuran ke depannya itu hanya sisa dari jasa yang belum dibayarkan saja. Seperti itu. Nah, mungkin untuk materi hari ini itu sudah selesai ya. Mungkin boleh di saya kembalikan kembali ke Mbak Ayu atau mungkin ini Mas, nah, ke Mbak Ayu boleh. Halo Mbak Ayu, apakah sudah ada lagi atau mungkin saya kembalikan terlebih dahulu Mas dia saja ya. Halo, cek, cek, cek. Apakah sudah terdengar, Mas? Ya, ada Mbak. Mohon maaf, tadi ada kendala jaringan ya. Sekalian Bapak sebut. Ya, ya Mbak Ayu. Ini Nah, untuk materinya sudah selesai. Mungkin ada yang
ingin disampaikan dari Bayu atau mungkin dari tim bisnis, boleh nggak? Ya, terima kasih Mas Firman atas penyampaian terkait pelaporan keuangan SKKP ya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, sebelumnya apakah ada yang didiskusikan atau ditanyakan terkait materi yang telah disampaikan Mas Firman? Boleh di kolom chat Zoom ataupun langsung ya Bapak-Bapak sekalian. Baik, mungkin dari Pak Nunuk nih, apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tadi itu suaranya itu nggak terlalu kedengeran. Oke, baik Pak. Mungkin apa ada yang ingin diulang Pak, yang bagian mana? Ya kami mencoba untuk ini apa menyimaknya. Jadi insya Allah ya bisa dipahami, tinggal nanti untuk linknya bisa kami pelajari untuk bisa masuk untuk bahan pelajaran di rumah. Bisa ya Bu ya? Bisa Pak, apabila Bapak sudah mengisi link daftar hadir ya, Sudah, nantinya sudah tadi. ah, Ya, akan dikirimkan materi, lalu rekaman Zoom dan juga sertifikat ya Pak, di minggu iya, depan iya. ya Pak. Ya, makasih. Oke, baik, terima kasih kembali Pak. Mungkin dari Bapak-bapak sekalian, adakah yang didiskusikan? Di sini ada Pak Aam, Pak Agus, lalu Pak Anjar, Pak Surur, Pak Rodo, dan Pak Warjo. Apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, Pak? Sebelum kita mengakhiri sesi workshop hari ini ya. Baik, Bapak-bapak sekalian, sebelum mengakhiri eh, workshop siang hari ini, saya ingin ucapkan terima kasih dulu kepada Mas Firman ya atas penyampaian materinya. Sebelum mengakhiri juga, Mas Firman, mungkin apakah ada yang ingin disampaikan dulu, Mas? Atau mungkin sudah cukup juga nih? Mungkin dari saya sudah cukup sih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Firman. Nah, bagi Bapak-bapak sekalian yang ada di sini, kami mohon kesediaannya untuk mengisi survei kepuasan workshop kali ini ya Bapak-Bapak. Untuk linknya akan dikirimkan oleh tim kami di kolom chat Zoom ya. Dan juga saya ingatkan kembali bagi Bapak-Bapak yang belum mengisi link daftar hadir boleh diisi terlebih dahulu ya. Karena benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan modul pelatihan akan diberikan di minggu depan bagi Bapak-Bapak yang sudah mengisi link daftar hadir. Untuk linknya juga nanti akan kami ingatkan kembali di kolom chat Zoom ya Bapak-Bapak. Baik, untuk link daftar hadir dan link survei untuk peserta workshop sudah kami kirimkan di kolom chat Zoom ya Pak.
Ya, Bapak-Bapak, kami juga menyediakan buku perkoperasian yang berjudul Koperasi Non-Syariah dalam Perspektif Hukum Indonesia yang semula harganya 250 menjadi 150.000. Dan juga apabila Bapak-Bapak mengikuti workshop atau BBS mendapatkan diskon eksklusif sebesar 10%. Jadi apabila Bapak berminat bisa langsung klik linknya di kolom chat Zoom ya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak-Bapak hari ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait pelatihan hari ini, bisa menghubungi Mas Dias ataupun Mas Rama di nomor BISDEV yang nantinya akan saya kirimkan juga ya di kolom chat Zoom. Sudah kami kirimkan ya Bapak-Bapak. Baik, sampai jumpa mungkin di minggu depan ya. Bila Bapak-Bapak mengikuti kembali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti. Terima kasih, selamat sore. Sukses selalu. Terima kasih Mas Rodo, Pak Nono, Pak Anjar, Pak Am, Pak Warjo, Pak Surur, dan Pak Agus. Lancar selalu, sehat selalu.